Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya, sengaja saya belum pilih ya, untuk kamu Sio Babi di bulan Agustus 2021. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu Sio Babi. Di sini ada kartu ular. Kartu ular negatif. Kartu ular pertanda kamu harus hati-hati. Ya. Ular identik dengan masalah. Jadi sebisa mungkin kamu menghindari masalah dengan siapapun. Rekan kerja, rekan bisnis, dengan pasangan, ya. Dengan teman kantor. Hati-hati. Jangan salah paham. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai ribut. Oke? Ketika ular ini melilit kamu, maka kamu akan susah untuk melepaskan diri. Kalau seandainya kartu ular ini mewakili orang yang bakal kamu temui, berarti kamu harus hati-hati. Apa artinya? Ada orang yang gak suka sama kamu. Ada orang yang manipulasi. Ada orang yang cemburu, iri. Ya. Hati-hati di fitnah. Oke? Hati-hati dengan godaan. Jangan sampai melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak jujur. Ujungnya, endingnya bukannya untung, malah kamu dapat masalah. Hidup ini jujur-jujur aja, apa adanya aja, gak usah niku-niku. Yang ada kita syukuri. Jangan pernah tergiur dengan uang receh ya. Oke, apalagi tergiur dengan uang yang jumlahnya besar, yang didapatkan dengan hal yang tidak baik. Oke. Jangan menipu orang. Nah, intinya begitu. Kalau seandainya kartu ular ini mewakili diri kamu, kamu harus menyingkirkan semua niat buruk. Jangan melebihi dari apa yang sesuai dengan porsi yang kita terima. Nggak boleh ngambil hak orang, nggak boleh manipulasi. Kalau misalnya dapat komisi, hasil kerjasama, harus jujur. Jangan melebihi dari porsi kita. Mengambil sesuatu walaupun orang itu nggak tahu, itu bukan hak kita. Oke? Jujur-jujur aja. Tapi kalau menanyakan tentang hubungan, saya melihat di sini. Bisa kamu, bisa pasangan kamu tidak setia. Ada yang hatinya bercabang. Ada yang selingkuh. Ya? Hati-hati. Ular itu lidahnya bercabang. Jangan sampai kamu pun bercabang, entah hati, entah omongannya. Hindari masalah. Gak ada hal yang baik ketika kita mendapatkan masalah, dan kita susah nantinya kalau kita udah kena masalah. Susah melepaskan diri, dililit ular, napas aja susah. Hati-hati ya. Lihat di sini. Oke, nggak boleh tipis kuping ya, karena ada kicauan, ada omongan, ada berita yang membuat kamu mungkin terpancing emosi,
Dan ini bisa menimbulkan masalah. Jangan tipis kuping. Terkadang apa yang kita dengar itu belum tentu hal yang benar. Jangan gampang dihasut orang. Kartu ini juga melambangkan, ya, ada orang yang mungkin punya niat tersembunyi dan ingin merusak pikiran kamu, merusak hubungan kamu, ya, atau merusak kerjasama kamu. Ada yang gak jujur, ada orang yang mengintai. Dan soal hati, kalau bukan kamu yang bercabang, bisa juga pasangan kamu yang bercabang. Ada godaan istilahnya, ya, seperti itu. Ada yang menggoda, ya. Kita lihat di sini kartu menara. Kalau saya lihat di sini, ya, karena kartu menara ini melambangkan tempat yang terasing gitu, ya. Mungkin kamu harus bicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu. Jangan emosi, jangan apa, sesekali harus terbuka, ya. Jangan sampai saling mendiamkan dan akhirnya apa? Tidak ketemu. Yang satu berprasangka ini, yang satu berprasangka gini. Dan ingat satu hal, di dalam rumah tangga, apapun hubungannya, ya, entah baru pacaran atau berumah tangga, walaupun sudah menikah, bukan berarti kita berhak untuk merubah pasangan kita. Begitu juga sebaliknya, pasangan kamu juga gak berhak untuk merubah diri kamu menjadi apa yang dia mau, tidak. Ketika terjadi pernikahan ataupun komitmen, berarti kamu harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kamu. Jangan pernah berharap, oh, kamu harus berubah sesuai kehendak saya. Tidak, kamu tidak punya hak seperti itu. Biarkan orang menjadi pribadi dia, ya. Yang kita pikir nyaman, bagus, belum tentu baik untuk dia. Oke? Dan lihat di sini, saya melihat dalam rumah tangga komunikasi suka tidak nyambung, ya. Di sini seperti orang hidupnya masing-masing. Yang satu begini, yang satu begini. Ada suami kayak nggak punya suami, ada istri kayak nggak punya istri. Hubungan kalian naik turun gitu, ya. Selalu ada masalah. Oke? Dan ingat, ketika kamu berharap ada peningkatan dalam hidup kamu, ya, kamu ingin mencapai puncak menara ini, berarti ada tingkatannya, ada tangga yang memang harus kamu naikin. Gak bisa instan, kerja keras. Oke? Dan hati-hati, kalau kamu melakukan hal yang tidak baik, kamu akan berurusan dengan pihak yang berwajib gitu, ya. Hati-hati. Jangan sampai membuat masalah di sini. Ini masalah. Hati-hati lidah, ya. Lidah nggak bertulang. Jadi ketika kamu bicara itu, ya, ngomong yang jujur, yang ada faktanya. Jangan hanya berkicau-kicauan aja, ya. Hati-hati. Jangan sampai karena omongan kamu mendapatkan masalah. Di sini lihat, ada kartu love, ya. Urusan hati, ya. Jangan sampai ibarat kata tuh, jangan sampai melibatkan orang-orang yang seharusnya tidak masuk dalam urusan, entah rumah tangga kamu, entah hubungan kamu, entah dalam pekerjaan atau bisnis kamu. Jadi sebisa mungkin kamu membatasi dan bisa membedakan antara pekerjaan dan urusan asmara. Jangan dicampur adukkan gitu, ya. Gitu. Terkadang kebahagiaan itu susah-susah gampang, ya. Ketika kita mengatakan bahwa, oh, saya ingin bahagia, ya. Tapi ketika kita tidak bisa menempatkan diri kita, justru kebahagiaan itu kayak berlalu begitu aja gitu, ya. Yang timbul malah masalah. Jangan sensitif jadi orang, jangan gampang tersinggung. Intinya seperti itu. Keras kepala pada tempatnya. Tapi kalau kita keras kepala nggak pada tempatnya, membuat orang di sekeliling kita itu nggak nyaman dekat kita. Oke. Kamu bisa dijauhin orang, ya. Tampillah jadi orang yang apa adanya gitu, ya. Jangan ibarat kata tuh, jangan punya topeng gitu, ya. Ular ini kan orang yang bermuka dua gitu kan, kelihatan baik gitu, tahu-taunya hatinya
busuk gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Kita lihat lagi. Di sini ada kartu surat. Karena kartu hati bermirror dengan kartu surat, saya melihat ada rahasia yang kamu simpan mungkin ya. Ada hal yang kamu sembunyikan dalam hati. Walaupun kartu surat ini menandakan bahwa ada kabar gitu ya, yang bakal datang ke kamu. Bisa kabar itu kabar yang kurang baik gitu, yang membuat kamu ya tertekan gitu ya. Tapi segala apapun ya kamu harus berpikir baik. Intinya ketika mendengar sesuatu atau mendapat kabar apapun ya kamu harus saring. Belum tentu yang didengar itu yang sebenarnya. Siapa tahu orang mau bikin kita kacau pikiran atau apa. Jeli. Sebelum melihat fakta ya nggak usah percaya. Intinya seperti itu aja. Soal rezeki, hati-hati menggunakan keuangan. Jangan sampai terjebak. Ya, saya nggak melihat ada peluang hoki besar di bulan ini ya. Jadi kamu malah waspada ya. Takutnya kalau kamu menaruh uang atau apalah untuk bisnis apapun terjebak, nggak gerak gitu. Ya, urusan asmara, hati-hati dengan orang ketiga. Hati-hati, bisa jadi ada orang yang mengacaukan hubungan kamu, bisa juga seperti itu. Hati-hati difitnah orang. Ya, intinya bersikap dewasa apapun yang kamu temui di bulan Agustus ini. Oke? Nggak akan cocok ke semua Shio Babi karena ini bukan personal reading. Ini general ya. Kalau mau personal reading dengan Jeng Ponda, monggo silahkan ya. Biaya konsultasi 2 juta rupiah. Itu aja. Ya. Untuk kesehatan, hati-hati lambungnya ya. Ataupun bagian perut gitu ya. Atau ya pencernaan gitu, bisa juga ibarat kata tuh urat atau apalah ya. Hati-hati ya kalau ada benjolan apa gitu, hati-hati direspon gitu. Jangan sampai tidak merespon apa yang kamu rasakan di tubuh kamu ya. Oke? Stay di rumah, jangan kemana-mana kalau nggak penting. Pakai masker. Kalau ada vaksin ya ikut vaksin. Ikutin aja peraturan pemerintah. Ya? Nggak ada yang memaksa untuk percaya atau nggak percaya COVID, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau kita menjaga, sama-sama menjaga supaya kita tidak menulari orang lain ataupun keluarga. Oke? Jangan menutup mata di saat-saat sekarang ini. Mungkin ada baiknya kalau kita membantu ke sesama. Sekecil apapun bantuan kita, ketika kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu sangat berarti. Jangan pernah takut kekurangan. Jangan pernah takut miskin ketika kita berbagi. Ya, jangan pelit. Menanamlah banyak hal baik gitu ya, supaya karma baik kita bertambah. Oke? Sayangi diri kamu, sayangi keluarga, sayangi semua orang yang ada di sekelilingmu. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.